Oke, disclaimer, video ini dibatasi pada review SPKLU di kilometer 130A tol Cipali Palimanan di rest area 130A. Kemudian dibandingkan dengan charger Voltron yang ada di Medland Mall atau di Metropolitan Mall di Cileungsi, Bogor. Dibatasi dengan itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Deva Chat Garden. Di video kali ini saya akan coba membandingkan pengalaman saya melakukan charging mobil listrik di Metropolitan Mall Cibubur dengan di SPKLU 130A rest area tol Cipali Palimanan. Oke, yang pertama adalah di Metropolitan Mall Cibubur di daerah Cileungsi, di mana ini adalah tampilan screenshot dari aplikasi saat melakukan pengecasan dan pada durasi 22 menit ya. Jadi pada 22 menit saya coba screenshot dan ternyata biaya yang dikeluarkan itu Rp11.768 dengan KWH yang masuk 2,55 KWH. Dari data ini saya coba hitung dan ternyata biaya untuk pengecasannya sendiri itu adalah Rp4.614 per KWH. Ini sudah include semua ya, pajak, kemudian lain-lain lah, kecuali biaya parkir. Biaya parkir nanti ada Rp4.000. Nah, kemudian dari data ini pun saya coba hitung kecepatan chargingnya. Ternyata kecepatannya adalah 6,8 kWh per jam. Dan kalau saya hitung lagi, untuk mobil Wuling Cloud EV yang KWH-nya itu adalah 50,6 kWh untuk baterainya, maka diperkirakan dari 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu 7,4 jam. Oke, itu perkiraan jika kita melakukan pengecasan di Medland Mall atau Metropolitan Mall di daerah Cileungsi, Bogor. Selanjutnya nanti saya akan review untuk perhitungan di SPKLU 130 rest area 130 tol Cipali Palimanan. Stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jadi sebelum ke SPKLU PLN di kilometer 130A, ini ternyata saya coba cek lagi ya di transaksi historinya. Ternyata energi yang di deliver itu adalah 14,928 kWh dengan durasi 2 jam 08 menit 08 detik. Dan yang berbeda dari data screenshot saat pengecasan itu adalah rupiahnya. Jadi di sini rupiahnya itu lebih rendah, dan kalau kita hitung maka 1 kWh-nya itu sekitar Rp3.000. Oke, nanti saya coba tampilkan hitung-hitungannya. Tonton terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jadi ini hasil perhitungannya. Jadi kalau tadi di sebelumnya itu dihitung 4.000 per KWH, maka di historical transaksi yang tercatat itu adalah 3.173 per KWH. Ini adalah hasil perhitungannya ya. Kemudian untuk durasinya sendiri itu atau kecepatannya itu adalah 7 KWH per jam. Hitungannya tadi 6,99 ya. Jadi saya coba bulatkan jadi 7 kWh per jam, dan kalau kita hitung dari 0 sampai 100 maka sekitar 7,2 jam ya. 7,2 jam. Kemudian untuk biayanya tadi masih sama ya, 47.361. Satu hal kelebihan dari aplikasi Voltron ini adalah ini harus connect pembayarannya ke salah satu dompet digital ya, misalnya Dana gitu. Dan misalnya uangnya berlebih, jadi misalnya kita top up itu 100.000 saat ngecas, dan ternyata hanya habis 50.000, maka dia nanti akan dikembalikan uangnya. Jadi nggak
nggak mengendap di akunnya Voltron. Berbeda nanti di PLN Mobile, ketika kelebihan maka akunnya akan atau uangnya akan mengendap di aplikasi PLN Mobile, walaupun memang masih bisa dipakai di pengecasan berikutnya. Oke, next saya akan bahas terkait dengan SPKLU di kilometer 130 rest area tol Cipali. Tonton terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi PLN Mobile, khususnya di page untuk charging ya. Nah, ini adalah tampilan ketika mengecas, di mana dia akan ada animasi mobil yang dicas yang disambungkan ke charger, dan ada persentase saat dia pengecasan. Persentase ini adalah persentase dari misalnya kita beli 100 dan baru 7.000 misalnya, maka dia 7%-nya adalah 7% dari yang kita order ya. Jadi bukan 7% kapasitas baterai, tapi 7% yang kita order. Oke, kemudian nah seperti ada tulisannya ya, angka di atas merupakan persentase dari jumlah kWh yang dipesan. Jadi bukan persentase baterai mobilnya ya, bukan. Dan di sini tertampil secara real time ya. Misalnya ini saya order 20 kWh dan baru terisi di 1,4 kWh. Kemudian daya yang digunakan atau daya yang tersambung saat itu adalah 7,17 kW. Ini bagus ya, karena jarang sekali charger 7 kW yang bisa sampai 7 kW. Biasanya kalau saya ngecas di rumah itu, walaupun chargernya itu 7 kW, dia maksimal hanya di 6,5 kW-an, karena tadi tegangannya ngedrop. Nah, kalau di sini tegangannya bagus, jadi stay di 7 kW. Kemudian untuk di sini di aplikasi ini tidak terlihat berapa kWh yang sudah masuk ya, berapa rupiah yang sudah diambil. Tapi di sini tercatatnya adalah rupiah yang dibeli. Jadi saya order 20 kWh, rupiahnya adalah 49,335,86. Kemudian di sini juga tertampil estimasi selesainya kapan. Oke, dari sini saya coba hitung berapa tadi kecepatannya, kemudian berapa biayanya, dan juga berapa estimasi pengecasan dari 0 sampai 100. Tonton terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, ini adalah perhitungan secara detailnya, di mana untuk biaya pengecasan itu di 2.466 ke rupiah per kWh. Kemudian untuk kecepatannya itu di 7,74 kWh per jam. Dan untuk mobil Wuling Cloud EV yang kapasitas baterainya 50,6 kWh, maka estimasi pengecasan dari 0 sampai 100 itu memakan waktu 6,5 jam. Jadi lebih cepat dibandingkan dengan Voltron ya. Kalau tadi Voltron itu di angka 7 jam, dan di dan di SPKLU PLN ini lebih cepat setengah jam ya, di 6,5 jam. Oke, jadi itu kira-kira perbandingannya. Untuk Voltron lebih mahal, sekitar 600 rupiah per kWh-nya. Kemudian untuk untuk SPKLU PLN lebih murah. Kemudian SPKLU PLN juga lebih cepat dibandingkan dengan Voltron. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.